Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kusuma Putra dengan NIM 2010602027. Ingin mempresentasikan mengenai teori permintaan dan penawaran. Apa itu hukum permintaan dan penawaran? Memahami hukum permintaan dan penawaran. Tingkat permintaan dan penawaran akan barang atau jasa itu saling mempengaruhi. Mereka juga mempengaruhi harga barang atau jasa, karena konsumen menuntut lebih banyak barang, harganya naik, dan lebih banyak produsen bekerja untuk menyediakan barang itu. Semakin banyak produsen menawarkan barang, pasokannya semakin meningkat, menyebabkan harganya jatuh. Dalam skenario sebaliknya, harga turun karena permintaan untuk satu produk menurun, menyebabkan lebih sedikit perusahaan untuk menghasilkan barang itu. Ketika produksi turun, pasokan pun menurun, dan harga naik kembali di equilibrium. Teori permintaan dan penawaran dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang terpisah. Sebagai contoh, bayangkan sebuah kota kecil fiksi hanya memiliki satu kafe. Kafe ini adalah satu-satunya pemasok minuman kopi di daerah tersebut. Itu berarti dengan permintaan yang cukup, pasokan kopi ini mungkin rendah, yang menyebabkan harganya menjadi tinggi. Harga tinggi ini dapat menjadikan pembukaan coffee shop baru sebagai peluang bisnis yang menarik. Kafe kedua dibuka beberapa blok jauhnya dari kafe pertama. Pasokan kopi di kota meningkat. Ketika pemasok bersaing, mereka mengurangi harga untuk menarik pelanggan, tetapi tidak sampai sejauh kehilangan uang atau terpaksa ditutup. Pasokan telah meningkat untuk memenuhi permintaan kopi di kota, dan harganya telah mencapai titik keseimbangan. Pasar untuk kopi di kota kecil ini telah mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Kesimpulannya, teori permintaan dan penawaran itu seperti jungkat-jungkit. Ketika produksi naik dan permintaan tetap sama, harga barang akan turun. Demikian pula, jika jumlah pesanan naik dan persediaan tetap sama, biaya barang akan naik. Hukum permintaan dan penawaran berarti bahwa jungkat-jungkit akan menemukan keseimbangan dari waktu ke waktu. Ketika ada perubahan, permintaan dan penawaran ini akan mengubah harga. Perubahan harga mempengaruhi permintaan dan penawaran, menciptakan keseimbangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, apa itu teori permintaan dan penawaran? Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara ketersediaan dan keinginan untuk barang atau jasa. Ini juga menggambarkan bahwa barang atau jasa itu juga menjelaskan bahwa bagaimana permintaan, penawaran, dan harga bereaksi terhadap perubahan faktor-faktor lainnya. Tingkat permintaan dan penawaran mempengaruhi harga barang atau jasa. Biasanya, ketika produksi tinggi dan permintaan rendah, harga akan turun karena produsen mencoba meningkatkan penjualan. Ketika pasokan kecil dan jumlah pesanan tinggi, harga cenderung naik karena produsen berupaya memaksimalkan keuntungan mereka. Harga, permintaan, dan penawaran semuanya saling mempengaruhi. Ketika permintaan turun, produsen akan mengurangi produksi mereka karena permintaan yang lebih rendah mengarah pada potensi keuntungan yang lebih rendah. Ketika permintaan meningkat, produsen meningkatkan produksi untuk mencoba membuat penjualan tambahan. Ini menyebabkan tingkat pasokan menyesuaikan untuk memenuhi permintaan. Dengan cara ini, hukum permintaan dan penawaran menciptakan keseimbangan. Selanjutnya, apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan konsumen untuk barang tersebut. Semuanya sama. Semakin tinggi harganya, semakin sedikit konsumen akan membeli barang itu. Semakin rendah harga barang, semakin tinggi pembelian untuk barang itu. Ketika harga naik, konsumen perlu melupakan pembelian lain untuk membeli barang yang diinginkan. Jika harga suatu produk naik ke titik di mana konsumen harus berhenti membeli terlalu banyak hal lain, mereka akan berhenti membeli produk itu. Jika harga turun ke titik di mana konsumen harus mengurangi pembelian, lebih banyak orang akan dapat melakukan pembelian. Kamu dapat berpikir tentang hukum permintaan sebagai kurva miring ke bawah. Harga ada di sumbu Y dan permintaan ada di sumbu X. Kemudian, apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran mengatakan bahwa harga suatu barang menentukan penawaran suatu barang. Karena harga yang bersedia dibayar oleh konsumen meningkat, jumlah unit yang diproduksi oleh bisnis pun meningkat. Pikirkan tentang daerah yang mengalami salju lebat selama beberapa bulan setiap tahun. Selama musim panas, orang tidak membutuhkan sekop, jadi pengecer menjual sekop dengan harga murah. Produsen tidak akan membuat banyak sekop karena ada sedikit keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Saat musim dingin semakin dekat, harga sekop meningkat untuk mengantisipasi peningkatan salju. Karena sekop bernilai lebih tinggi, bisnis akan menghasilkan lebih banyak sekop untuk mencoba menangkap keuntungan yang tersedia. Kamu dapat berpikir tentang hukum penawaran sebagai kurva miring ke atas dengan harga pada sumbu Y dan penawaran pada sumbu X.
Dan yang terakhir, apa saja sih contoh real dari hukum permintaan dan penawaran? Salah satu contoh real dari hukum permintaan dan penawaran adalah mode fidget spinner. Fidget spinner adalah mainan yang relatif tidak dikenal, hanya dibawa oleh beberapa pengecer. Permintaan untuk fidget spinner melonjak setelah serangkaian video online memicu minat pada mainan. Ketika pabrik-pabrik memperhatikan permintaan meningkat, mereka mulai membuat lebih banyak fidget spinner, memungkinkan lebih banyak pengecer untuk menjualnya kepada konsumen. Ketika tren mulai sekarat, permintaan turun, pabrik memproduksi lebih sedikit fidget spinner, dan bisnis mulai mengurangi inventaris mereka untuk dijual melalui fidget spinner yang tersisa. Contoh lain dari hukum permintaan dan penawaran adalah buah musiman. Sebagian besar buah hanya tumbuh selama bulan tertentu di tahun ini. Misalnya, semangka adalah buah musim panas, jadi mayoritas semangka dipanen selama bulan-bulan musim panas. Selama musim panas, persediaan tinggi, sehingga mudah untuk membeli semangka dengan harga yang wajar. Demikianlah presentasi dari saya mengenai teori permintaan dan penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.